bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Pratiwi. Saya berperan sebagai korban bully. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Aurelio Jipa. Saya berperan sebagai pelaku utama pembulian. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bibi Putra Fediansyah. Peran saya sebagai pembuli 4. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Muhammad Anwar. Saya berperan sebagai pembela 3. Selamat menyaksikan. Perkenalkan nama saya Keifa Nazu Amira. Saya berperan sebagai ketua kelas. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Supina Natasha Linda. Saya berperan sebagai pembuli 5. Selamat menyaksikan. Perkenalkan nama saya Syarif Abdul Rahman. Saya berperan sebagai pembela 2. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Sapitri. Saya berperan sebagai penegur. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita Ira Putri. Saya berperan sebagai pembuli 2. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Martoni Safiano. Saya berperan sebagai siswa bijak. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indira. Saya berperan sebagai pembuli 6. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nova. Saya berperan sebagai pembela. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya MK Falafi. Saya berperan sebagai saksi. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Kalimbangan. Saya berperan sebagai pembuli 3. Selamat menyaksikan. Setiap sekolah punya kisah yang tak pernah masuk dalam buku pelajaran. Tentang tawa yang menusuk, diam yang berteriak, dan tentang seseorang yang mencoba tersenyum meski hatinya retak dalam sunyi. Hai, perkenalkan nama saya Adrianti Kenavia. Di sini saya menjadi narator dalam cerita pendek ini. Kita tidak akan mendengarkan tentang angka, nilai, atau lomba. Kita di sini akan mendengarkan suara di balik diam. Kelompok 1, kelas 10 IKM 6. Selamat menyaksikan.
Gak usah ya, sok-sok alim kayak gitu. Ih, najis. Lo ngasih paling cantik ya, dasar pick me lo. Sakit banget lo tuh jelek, culun, iu, disitu ada pick me. Dasar lo pick me. Kasih kalau gitu, najis. Sini duitnya. Ambil. Itu lo, apa lo? Duit aku sekarang udah habis dan guys bagaimana ya makan? Tekan tenaga belanja, sebenarnya sih. Mereka cuma dapat es. Udah beli es. Tadi ada nih. Hah? Ada pinjam barang tuh, itu barang. Ini Bawa anjing. Bang, itu. Tadi ada cium kan? Lo tau gak sih sebenarnya kalau itu jelek, lucu tau lagi. Nah, setannya sama, tasnya murid banget. Makan, punya bau gitu gak sih? Iya banget. Baunya bau banget. Lagi kak, dia tuh so bang, kita kenapa gitu? Biar apa sih? Gaya bang, itu Ada yang takut bicara, bukan karena tak tahu salah dan benar, tapi karena dunia membuat kejujuran terasa berbahaya. Lihat dong si culun, sarajin banget dia tasnya. Bukan kan? Lihat mukanya tuh, belakangnya kayak kakak kain dia. Ini tulisan kamu kok jelek banget sih? Betul. Dari dulu nggak pernah ikut dengan nongkrong, kenapa sih merasa paling suci? Jangan-jangan dia dekatnya rusak nggak bersama kita. Itu mungkin dia ada teman kita, kan nggak biasa gitu. Sih, kayak datang banget. Rekam deh, terus kirim ke Indira buat diedit. Jadi bahan lucu-lucuan kita di grup. Apa? Oke, Angelnya cantik banget, si kutu buku jelek, hobinya belajar terus, keren kan? Terkadang yang paling berani bukan yang berteriak paling keras, tapi mereka yang berani berkata, berhenti. Aku nggak bisa diam lagi teman-teman. Tindakan mereka tadi sudah keterlaluan. Setuju sih, tapi kalau kita lakukan itu bisa kita dibutuhkan sama sekarang. Kita nggak usah ribut, kita harus ngomong jujur saja. Kamu bilang kayak dulu, bahas kita soal permasalahan tadi, biar dia bisa bantu selesaikan pikirannya.
Tapi gue takut sih di bidang itu. Kava diam juga pilihan, tapi kadang diam itu juga bisa menyakiti. Kadang kita lupa akan satu hal. Keadilan itu bukan tentang siapa yang lebih keras teriakannya, tapi siapa yang tetap berdiri dengan benar meski sendirian. Kalian gak perlu balas mereka, cukup tunjukkan sikap kepedulian kalian terhadap situasi menumpang seperti ini. Ya, kalau kita kompak, mereka bakal berhenti. Sini kasih buku sama aku. Jangan. Kasih. Lepasin. Kasih sama aku bukunya. Jangan. Lepasin. Kasih. Cukup. Konsep ini lucu. Nyakitin perasaan orang bukan hiburan buat kalian. Wah, pahlawan kesiangan datang. Nasib penjaga untuk buku. Kalian tahu nggak? Satu kalimat dari kalian tuh bisa jadi luka seumur hidup buat orang lain. Kalau kalian belum bisa menghargai orang lain, artinya kalian belum belajar apapun di sekolah ini. Aku yang akan hilang bersama angin, disapa debur ombak yang tak bersahabat dengan ingin. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Ada semua. Kalian lagi kan dari. Lemparan sengaja banget sih. Oh, mau bikin kami jatuh ya? Oh, mau caper ya? Ih, dasar piknik culun kamu kayak gitu lagi sama kami. Emang kamu berani sama kami? Sampai kita tua, sampai jadi lembu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Guys, tidak ada nasi penyebar sebelah ngamangi. Hah? Apa? Gila, siapa yang menyebar? Siapa? Aku cuma kirim video itu ke satu orang. Aku nggak tahu video itu bakal viral. Waduh, gak banget. Ini juga udah nyebar ke grup guru-guru sekolah juga. Badai puan telah berlalu, salahkah
ku menuntut mesra. Tiap taufan menyerang, kau di sampingku. Teman-teman, aku cuma mau sekolah dengan tenang, bukan jadi bahan tontonan kalian. Apalagi jadi bahan lucu-lucuan kalian begini. Teman-teman, kita gak bisa pura-pura gak tahu lagi. Yang terjadi ke Restu ini bukan hal kecil. Itu bullying dan itu salah. Sekali video itu diunggah, dunia tidak lagi sama. Tawa yang dulu ceria kini berubah jadi tudingan, dan rasa bersalah selalu datang terlambat. Aku minta maaf ya. Maaf ya Restu. Maaf ya Restu, kami nggak bermaksud gitu kok. Aku juga minta maaf Restu, aku nggak mikir sejauh itu. Minta maaf ya Restu. Ya, aku maafkan, tapi semoga tidak ada Restu lain yang ngerasain hal yang sama. Kita belajar sesuatu hari ini, bahwa kekuatan sejati bukan dari tawa siapa yang paling keras, melainkan dari orang yang Berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana. Betul, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berharap itu tidak bisa terulang kembali. Mulai hari ini, jika kita melihat yang salah, kita harus menegur. Karena diam itu bisa membuat luka bagi semua orang. Dan akhirnya di kelas itu tidak ada lagi yang diam karena takut, tidak ada lagi tawa yang menyakitkan, hanya suara yang belajar memahami dan hati yang mulai saling mendengar. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyadari betapa dalam luka yang telah mereka tinggalkan bagi orang lain. Tapi saat keberanian untuk meminta maaf akhirnya muncul, di sanalah keajaiban kecil itu terjadi. Hati yang semula retak mulai perlahan sembuh, dan akhirnya manusia pun belajar kembali menjadi seorang manusia. Karena dalam setiap maaf yang tulus selalu ada harapan baru, bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat untuk berubah. Setiap luka meninggalkan jejak. Apapun bisa mengubah dunia kecil di sekitar kita. Jangan biarkan dia menjadi sahabat ketidakadilan, karena kadang perubahan itu dimulai dari satu suara, dari suara yang ada di balik dia.